kecil. Jemaat yang dari kebanyakan orang-orang yang tidak mampu dan membutuhkan bantuan. Nah, saudara harus pikirkan dan renungkan ini. Seperti itu. Apa yang saudara tabur tidak akan sia-sia. Seperti itu. Ini yang saudara harus tahu. Nah, kita lihat di dalam Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 15. Kita akan membacanya bersama-sama. Kita berdiri. Nah, saya baca yang ganjil, saudara baca yang genap. Yesus memberi makan 5.000 orang. Dan tema ini, Yesus memberi makan 5.000 orang ini, itu dicatat dalam 4 kitab Injil. Jadi jarang sekali satu peristiwa itu yang dicatat oleh kitab Injil. Semua dicatat itu jarang. Salah satunya adalah mukjizat 5 roti 2 ikan ini. Ya toh? 502. Itu kebetulan pas nomor HP saya 502. Jadi kita akan lihat bersama-sama. Ada di dalam kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dan yang kita ambil adalah kitab Yohanes. Kitab Yohanes ini rupanya menceritakan yang paling detail dari semua kitab. Kita lihat ya. Yang pertama, sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Lalu Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di mana kita dapat membeli roti supaya mereka dapat makan? Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan, tetapi apa artinya itu untuk orang sebanyak ini? Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dilakukannya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang tersisa setelah orang-orang makan. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa ia dengan paksa untuk menjadikan raja, ia menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Oke, baik. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ini terjadi menjelang Paskah, di Yerusalem, dan Tuhan melakukan satu mujizat. Jadi menjelang di mana dia nanti mengalami penderitaan atau aniaya, sebelumnya dia pergi dulu ke Getsemani, seperti itu. Nah, saudara, dari perkara yang kecil itu akan memegahkan
firman Tuhan. Kalau engkau setia dengan perkara yang kecil, engkau juga akan menerima atau mendapatkan perkara yang besar. Dari apa yang ada yang sedikit, hanya 5 katul roti dan 2 ikan, tatkala itu dibawa di hadapan Tuhan, itu Tuhan sanggup untuk melipat gandakannya. Apa yang ada padamu, ya. Mungkin seringkali aku berpikir, persembahan lagi, perpuluhan. Mungkin saudara sudah rasanya bagaimana ya, gitu, seperti itu. Saudara, saya ini sebagai gembala, saya punya tanggung jawab untuk juga menyetor ke BPP, ya. Nah, juga saya punya tanggung jawab juga menyetor ke BPP, Badan Pimpinan Pusat. Saya tetap menyetor, saudara, ya. Saya tetap menyetor perpuluhan itu kepada mereka. Dan itu saya lakukan dengan setia. Dan saya juga tidak pernah merasakan berkat itu berhenti, tidak. Berkat itu selalu ada. Selalu ada. Dan itu yang saya mau sampaikan kepada setiap saudara. Jadi yang sedikit itu, yang 5 katul roti dan 2 ikan itu pada saat dibawa kepada Tuhan, diserahkan kepada Tuhan, itu menjadi satu kelimpahan yang tidak terbatas. Saudara bisa bayangkan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan di hadapan demikian. Ya, jadi itu karena apa? Karena ada satu kerelaan orang itu memberikan. Saudara lihat Tuhan Yesus waktu berdiri di samping, lalu ada seorang janda memasukkan 2 keping uang, bunyi kelotak, begitu kan? Begitu. Lalu Tuhan Yesus bilang, orang ini, perempuan ini memberikan semua yang dia punya. Seperti itu. Nah, saudara, kita memang mungkin tidak seperti itu. Sekalipun saya pernah lakukan itu. Saya pernah lakukan itu. Semua uang saya berikan semua untuk Tuhan, pernah. Sehingga saya tidak punya uang sama sekali. Tetapi saudara, bagaimana caranya Tuhan itu memberkati saya? Tiba-tiba ada inspektor datang. Dan saudara tahu, saya diminta untuk temani dia. Saya temani selama 2 hari dan dia berikan saya 1 juta. Saudara, itu di luar pikiran tahun berapa waktu itu. Seperti itu. Nah, saudara, itulah yang terjadi. Ya. Waktu Pak Pendeta Sukimin, saudara tahu Pendeta Sukimin? Ya, yang pernah khotbah di sini. Ya, jadi saya waktu itu Tuhan gerakkan. Dan pada waktu itu Pak Pendeta Sukimin juga, karena saya juga dengan ketulusan, dengan kerelaan, saya berseru untuk orang berkorban. Saudara, itu Pak Pendeta Sukimin itu kemarin dia cerita lagi sama saya. Aku ini, pakai bahasa Jawa, aku ini Mas, heran. Waktu di Wampoga itu ada persembahan emas 90 gram. Jadi dia bilang, saya ini heran, Mas, panggil saya itu Mas. Saya panggil dia Pak Sukimin, karena saya orang Jawa, jadi Mas Jawa. Jadi dia panggil saya Mas. Aku ini heran, saya ini heran. Waktu di Wampoga itu ada persembahan juga emas 90 gram, hampir 1 pon, saudara. Saudara bisa bayangkan. Makanya mujizat itu mengalir itu begitu luar biasa. Saudara, kalau saya ceritakan itu, aduh, itu mujizat itu tidak berhenti seperti sungai mengalir. Betul-betul tidak. Itu orang sakit disembuhkan, orang mati, anak mati dalam kandungan pun dibangkitkan. Itu betul-betul terjadi. Dan saudara bisa tanya Pak Sukimin sendiri, kemarin dia cerita lagi sama saya. Dia bilang sampai hari ini saya tuh heran. Karena waktu itu tahun berapa, 90 berapa, ya, seperti itu. Ya.
terjadi 20. Nah, saudara, dengan mengucap syukur, jadi kan waktu roti 2 rota 5 kartul dan 2 ekor roti, 2 ekor ikan ini dibawa ke Yeshua HaMashiach, kan Tuhan Yesus HaMashiach mengucap syukur, menengadah dan mengucap syukur. Karena kalau kau bawa persembahan kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati. Bukan kita nyogok Tuhan, tidak. Ini karena hukum. Apa yang kau tabur itu kau akan tuai. Apa yang kau tabur itu tidak akan sia-sia. Seperti itu. Saya dulu pelayanan yang saya lakukan, saya juga menabur ke Benihin, menabur ke Murid Cerulu, dan Tuhan memberkati saya juga dengan terus sukses. Ya, jadi saudara diberkati sampai berkelimpahan. Lalu 12 bakul sisa ini, artinya kalau kau diberkati itu kumpulkan. Kalau kau diberkati, itu sebagian juga harus kau tabung. Jangan engkau habiskan, jangan. Karena ada waktunya nanti, itu berkat yang kelimpahan itu bisa kita pakai kalau kita membutuhkannya. Ya. Seperti ibu tadi ini, Ibu Jane ini tadi cerita utang. Ya memang itu di Biak Timur itu dulu ada tulisan besar. Gitu, ada kios itu dia tulisan besar itu bon inilah yang membuat kalau Hiroshima dan Nagasaki itu dibom itu hancur, tapi bon inilah yang membuat hancur kios. Bukan bom tapi bon. Itu tulisannya besar, sudah tulis. Itu sampai pernah viral. Kalau bom Hiroshima Nagasaki itu memang dia bikin hancur, betul hancur. Tetapi bon ini yang bikin hancur kios. Jadi secara tidak langsung orang itu diberitahu, kamu tuh jangan bon, kamu beli, jangan hutang, kan gitu loh. Seperti itu, saudara, itu yang terjadi. Jadi saudara diberkati. Itu yang pertama, itu makna daripada mengucap syukur dengan kita membawa apa yang kita persembahkan kepada Tuhan. Kemudian dari sisi Tuhan kita Yeshua HaMashiach, ya, dari Tuhan Yeshua HaMashiach saudara lihat di dalam diri Tuhan itu, dia melihat orang yang sudah mengikut, murid-murid, semua orang yang sekian ribu orang begitu banyak itu mengikut dia. Maksud dia akan biarkan begitu saja. Jadi tergerak oleh belas kasihan. Sebenarnya apa yang kita lakukan di penjara ini juga karena ada belas kasihan Tuhan. Secara manusia saya ragu untuk melakukan, karena ini beban, bukan persoalan tapi beban. Beban apa? Yang berkait dengan kita harus beli makan 180 sampai 190 orang. Kita siapkan snack, kita siapkan bingkisan berupa odol, sikat gigi, sabun mandi, ya, kemudian sabun cuci yang nilainya Rp20.000, seperti itu. Dan itu orang penjara jumlahnya 110 orang. Itu yang akan kita bagi dan kita beri bingkisan ini. Makanya kita harus sungguh-sungguh melayani. Jangan tidak. Target kita adalah pertobatan dan pemulihan. Nah, memang untuk jadi pembicara ini yang pertama saya minta pendeta yang Artius baru. Dia adalah mantan narapidana, pernah di penjara mungkin 4-5 tahun tidak salah. Sekarang dia jadi pengusaha yang sukses. Tuhan angkat dia
setelah dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Jadi temanya adalah perjumpaan dengan Tuhan. Setiap orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan pasti hidupnya berubah. Seperti itu. Nah, perjumpaan dengan Tuhan ini melalui apa? Yang kita akan lakukan adalah pujian dan penyembahan. Kemudian kita sampaikan kebenaran firman. Kita berdoa untuk setiap hati, untuk setiap orang yang ada di dalam lapas ini, supaya mereka betul-betul respon dan hidup mereka diubahkan. Kalau Tuhan mengubah dalam sekejap saja, dia bisa ubah. Kemudian bukan hanya itu saja, saya juga nanti akan kasih Alkitab. Saya akan kasih Alkitab. Kemudian kita akan kasih buku rohani. Saya percaya bahwa di dalam penjara itu orang membutuhkan bacaan, butuhkan apa. Kita kasih mereka. Kita bawa semua dan kita berikan kepada mereka. Yang kedua nanti Evangelis Paulus ini akan berbicara tentang hati Bapa. Hati Bapa ini penting sekali, penting sekali, karena banyak orang tidak bisa melihat Bapa kita di surga, bahkan tidak bisa berdoa menyebut nama Bapa saja tidak bisa. Kenapa? Karena Bapa jasmaninya bobrok, Bapa jasmaninya rusak. Dan Bapa jasmani yang rusak inilah yang menurun, diwariskan kepada generasinya, kepada anak-anaknya. Sehingga apa yang dilakukan bapaknya itu dilakukan juga kepada anak-anaknya nanti. Apa yang dilakukan bapaknya terhadap istrinya itu dilakukan juga sama. Kalau bapaknya itu tukang mabuk, pukul istri, saudara, ada orang-orang yang kita lihat itu laki-laki itu alim, senyum-senyum tertawa. Tapi kalau dia sudah marah dengan istri, dia pukul istrinya sampai istrinya pingsan. Ada seperti itu. Dan itu yang terjadi. Itu karena apa? Karena figur bapak itu rusak. Dia warisi itu. Seperti itu. Dan itu yang terjadi. Bagaimana dia dulu dipukul oleh bapaknya, bagaimana dulu dia dianiaya oleh bapaknya sebagai anak, bagaimana dia dihukum, diikat di satu pohon, lalu dikasih semut merah itu untuk gigit dia, lalu dikejar dengan parang. Ada yang lebih hebat lagi, diangkat kaki dua-duanya baru dimasukkan dalam drum yang isinya air. Kalau dia sudah ini baru diangkat, masukkan lagi angkat begitu. Ya begitu aja. Belum nanti ditendang, dipukul. Akhirnya gambar tentang bapak itu rusak. Nah itu yang terjadi. Jadi itu yang harus dipulihkan. Itu yang terjadi. Nah, saudara, yang ketiga itu nanti saya berbicara tentang hidup bebas dari kutuk, living free from curse. Jadi kita juga pakai flyer itu pakai bahasa Inggris sedikit lah, supaya kita juga mereka juga belajar bahasa Inggris. Curse itu kutuk. Kutuk itu ya kutuk nenek moyang, kutuk sumpah serapah. Karena yang mempengaruhi hidup kita itu dan membawa kita kepada suatu di mana kita tidak bisa mencapai destiny kita itu adalah ada hal-hal ini yang menjadi penghalang. Nah, pendeta saya dulu pernah didoakan, betul. Tetapi saudara, ini harus kita lihat terus. Ada hal-hal yang tersembunyi dari hidup kita. Mengapa banyak orang Kristen bilang, aduh saya ini sudah 15 tahun, Tuhan Yesus tetap sama, jadi saya juga sama saja. Artinya dulu, sekarang, dan sampai hari ini sama saja. Tidak ada perubahan, tidak ada apa.
Seperti itu. Sementara Tuhan kan mau ada perubahan. Diubahkan itu kalau kita berjumpa dengan Tuhan. Seperti itu. Saya kalau tidak berjumpa dengan Tuhan, saya juga tidak akan diubah. Tidak. Ya, karena saya sebenarnya juga orang yang sangat jahat. Seperti itu. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari saudara perhatikan betul-betul, karena belas kasihan itulah maka kita melayani ada belas kasihan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dan saya percaya kok 5 kapal roti 2 ikan itu akan mencukupkan, bahkan kelebihan 12 bakul. Nanti saudara lihat saja. Kita masih memberi kesempatan bagi setiap saudara yang mau berkorban, karena sabun itu harganya 20.000. Kalau seandainya masih ada, ya, anak-anak muda juga, kamu kalau punya uang, kamu tabur, karena itu tidak akan sia-sia, tidak akan sia-sia. Tuhan tetap akan memperhitungkan. Kamu tabur 20.000 dari uang jajan itu hebat, itu luar biasa. Itu akan membawa kehidupanmu, itu dipermudah oleh Tuhan. Tidak ada yang sulit buat Tuhan. Ya. Nah, kemudian saudara yang saya kasih dalam Tuhan, yang kedua adalah pengorbanan. Jadi Tuhan itu melihat selain belas kasihan kepada mereka ini, jangan saudara mengikut Yesus itu tidak berkorban. Itu korban. Itu satu pengorbanan. Karena orang bilang, seringkali kita bisa dicap kita ini orang gila. Yang ikut Yesus itu orang gila. Tetapi saudara, itulah yang harus kita lakukan. Bahkan Pastor Stephen itu berkata begini, bagaimana? Gila-gilaan, mati-matian, dan habis-habisan gila-gilaan dan mati-matian. Itu artinya, saudara, percayakan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Percayakan hidup saudara kepada Tuhan sepenuhnya. Nanti mujizat 5 kapal roti dan 2 ikan ini akan terjadi. Tetapi kalau saudara masih pakai topeng, nggak akan bisa. Artinya omonganmu dengan hatimu beda. Hatimu dengan omonganmu beda. Oh ya, tapi hatimu awas kamu ya. Seperti itu. Oh, nggak bisa. Itu namanya munafik. Kemunafikan, pura-pura, manipulasi, itu yang terjadi ya, di sekitar kita. Tetapi di sini tidak ada, ya. Di tempat lain itu yang banyak, begitu. Jadi pengorbanan ini kita bisa lihat dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-58. Ya. 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Saudara bisa lihat, ya. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, berdiri teguh dengan kuat, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Saudara, tidak akan sia-sia. Tuhan akan memperhitungkan semuanya itu, dan Tuhan tidak pernah berhutang. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Tidak akan sia-sia. Tuhan memberi upah kepada setiap orang yang sungguh-sungguh untuk mencari Tuhan. Tidak akan sia-sia. Tuhan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh untuk mencari Dia. Matius 6 ayat 33 berkata, carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Artinya, apa yang engkau kurang, apa yang engkau tidak cukup, Tuhan akan cukupkan, Tuhan akan penuhi semua. Kalau engkau benar, ya, seperti itu. Saya saja, saudara saya kasih, seringkali masih ngomel-ngomel. Dulu saya akui begitu. Gitu. Contoh saja, kalau istri saya masak ikannya mentah, itu saya masih ngomel-ngomel.
Karena saya kalau lihat ikan mentah begitu seperti sudah, saya tidak ada selera untuk makan. Seperti itu. Jadi mengapa hal itu bisa terjadi? Karena mungkin caranya mengolah yang salah. Jadi kita kan bukan dapur besar, dapurnya cuma dapur kecil. Pakai minyak goreng pun cuma sedikit minyak goreng. Kalau dapur besar, kalau ikan besar itu langsung dimasukkan dengan minyak dan ikannya tenggelam di dalam itu masih masak. Tapi kalau ikannya cuma kena minyak separuh saja, lalu nanti dibalik, itu tidak akan masak. Nah, caranya bagaimana? Ikannya dipotongi, diperkecil supaya kalau digoreng itu dia masak. Seperti itu. Saya jadi belajar tukang masak. Nah saudara, jadi pengorbanan mengiring Tuhan itu tidak akan sia-sia. Itu yang Tuhan lihat. Itu Tuhan lihat itu hatimu. Apakah hati kita juga penuh dengan belas kasihan kepada mereka? Sedangkan Tuhan sendiri berkata, hidup orang Kristen itu seperti lalang dan gandum. Hidup orang Kristen itu seperti kambing dan domba. Tuhan bilang waktunya akan datang, dia akan pisahkan kambing-kambing, dia akan pisahkan domba-domba. Domba-domba akan mendapat bagian. Marilah ikut kebahagiaan Tuhanmu, masuklah ke dalam tempat yang sudah disediakan Bapa bagi domba-domba. Tapi bagi kambing-kambing, hanyalah kamu ke dalam perapian yang menyala-nyala. Seperti itu. Karena engkau adalah manusia pembuat kejahatan. Lalang juga sama. Pada waktu masih kecil, pada waktu masih pertumbuhannya belum, lalang, penjaga kebun berkata, Tuhan, di antara gandum-gandum ini ternyata ada lalang-lalang. Bagaimana Tuhan kalau kita bersikap? Tuhan bilang jangan, karena kalau kamu cabut nanti bisa-bisa gandumnya juga tercabut. Tetapi setelah menjadi besar itu perbedaannya kelihatan. Gandum akan kelihatan, lalang akan kelihatan. Disitulah dipisah antara lalang dan gandum. Seperti itu. Nah, mengapa kambing-kambing ini dimasukkan? Karena saudaraku, mereka pembuat kejahatan. Lalang itu berbicara tentang ketidaksetiaan dan melakukan banyak hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Manusia bisa lihat di luarnya, tetapi Tuhan melihat sampai ke dalam hati kita, ke dalam hatimu, ke dalam hati. Seperti itu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sementara domba-domba, Tuhan kan berkata begini, ketika aku lapar, engkau memberi aku makan. Ketika aku haus, engkau memberi aku minum. Ketika aku butuh tumpangan, engkau beri aku tumpangan. Ketika aku sakit, engkau kunjungi aku. Ketika aku, yang terakhir itu terkait dengan telanjang. Ketika aku telanjang, engkau memberi aku pakaian. Nah, saudara, itu yang dilakukan. Sementara kambing-kambing ini, Tuhan, kapan? Nah, karena mereka tidak lakukan itu. Ketika aku haus, engkau tidak memberi aku minum. Ketika aku lapar, engkau tidak beri aku makan. Ketika aku telanjang, engkau tidak beri aku pakaian. Nah, ini kambing-kambing. Nah, saudara, inilah yang terjadi. Nah, saudara, kita lihat
di dalam ayat yang ke-8 dan 9 daripada 5 kapul roti dan 2 ikan. Coba lihat. Kita lihat. Yohanes 6 ayat 8 dan 9. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya. Terus ayat yang ke-9, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelek dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Sekarang kita lihat lagi di dalam Markus pasal 6 ayat 38. Markus pasal 6 ayat 38. Markus. Saudara bisa perhatikan. Tetapi dia berkata, berapa banyak roti yang ada padamu? Ini Tuhan Yesus bertanya pada murid-muridnya. Ya, cobalah periksa. Sesudah memeriksanya, mereka berkata 5 roti dan 2 ikan. Nah, saudara, ternyata 5 roti dan 2 ikan ini bukan punya daripada para rasul, bukan. Ini adalah punya seorang anak. Punyanya seorang anak. Yang membawa 5 kapul roti dan 2 ikan. Mereka diperintahkan periksa, semua yang hadir ini periksa, teliti satu persatu. Adakah mereka yang bawa roti, adakah mereka yang bawa ikan? Ternyata ada, cuma seorang anak yang bawa 5 roti dan 2 ikan. Nah, saudara, kita tahu bahwa itu bukan rasul-rasul punya. Lalu kalau kita melihat kisah ini, yang membawa 5 roti dan 2 ikan ini adalah rasul-rasul kepada Yeshua HaMashiach. Saudara bisa lihat tadi ayat 8 dan 9 mengatakan namanya Andreas. Itu murid Yeshua HaMashiach, namanya Andreas. Apakah Andreas ini rebut begitu saja roti dan ikan itu? Tentu tidak. Andreas itu pasti akan negosiasi. Nah, karena Tuhan membutuhkan, Tuhan perlu ini. Kira-kira bagaimana kalau 5 kapul roti ini dan 2 ikan ini saya minta untuk kita bawa kepada Tuhan. Lalu anak itu mungkin dengan senang hati, dengan sukarela, oh ya sudah. Mungkin panggil om kah, mungkin panggil bapak, ya sudah om, ini bawa sudah om. Lalu dibawalah 5 kapul roti dan 2 ikan kepada Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach mengucap syukur atas 5 kapul roti dan 2 ikan. Dari yang sedikit ini, itu menjadikan kelimpahan. Saudara, ini berbicara tentang, sekali lagi, ini tabungan menjadikan kelimpahan yang amat luar biasa sampai kelebihan seperti itu. Nah, artinya begini, kalau untuk pekerjaan Tuhan, ya toh, kalau untuk pekerjaan Tuhan, kalau kita sesama anak-anak Tuhan, ini minta, rasul ini minta. Saya ini kadang-kadang juga tertuduh dalam hati saya. Saya tidak minta, saya cuma kasih tahu, saya punya acara ini, saya butuh dana sekian. Itu kadang-kadang tertuduh. Orang mungkin sebagian akan berkata, kamu buat pelayanan hanya minta-minta.
Tetapi kalau kita baca ayat ini, itu minta kepada saudara seiman itu boleh. Minta loh. Kalau kita tidak minta, kalau kita ini nawarkan ayam bakar, nawarkan sate ikan, begitu, seperti itu. Kita tidak minta, tapi menawarkan. Siapa yang mau beli untuk mendukung pelayanan? Kadang-kadang setiap saudara saja untuk lakukan hal ini saja saudara tidak mau. Mungkin punya saudara yang kaya-kaya, bisa ditawarin. Ini loh, ada gereja kami butuh dana, ini ada ayam bakar, ini ada sate, kira-kira kamu mau beli kah? Adakah yang bisa menolong begitu? Sehingga Bapak Gembala ini cari sendiri. Ya untung saja kalau saya cari, ya saya hubungi pejabat, saya hubungi anggota DPR yang saya kenal, saya hubungi, saya tawarin mereka. Kan begitu. Ini betul saya lakukan. Tanya istri saya sudah berapa puluh ekor. Ini saya lakukan. Saya tidak minta. Yang saya layani, saya beritahu, ini Bapak ada buat acara begini, dananya butuh sekian. Nanti saya update. Saya update itu begini, uang yang sudah masuk itu sekian, uang sudah masuk sekian. Pak, kami punya komandan Kodim. Saya bicara saja, Pak, saya ada acara begini. Dia cuma bilang, Pak, aku kirim nomor rekening. Saya kaget begini, dia kirim 2 juta. Itu di luar pikiran saya. Di luar pikiran. Seperti itu. Dia kirim 2 juta. Nah saudara, kita update, semua kita update. Nanti kita beritakan, kita sampaikan lagi. Ini dana sudah terkumpul sekian. Seperti itu. Nah saudara, minta. Ternyata minta itu boleh. Tapi jangan minta kepada orang dunia. Jangan minta kepada orang dunia. Jangan minta kepada orang yang tidak seiman dengan kita. Kalau kita minta, kalau ada saudara kita seiman, lalu kita beritahu begitu, mereka ngomel-ngomel, mereka tidak diberkati. Mereka tutup berkatnya sendiri. Ini saya coba menyampaikan saja. Tapi yang dengan kerelaan, dia memberi, dengan kerelaan dia membeli. Oh ya sudah, tidak apa-apa, Pak Pendeta kirim sudah 2 ayam, 1 ikan, 1 ayam, 2 sate dan lain sebagainya. Itu yang terjadi, saudara. Coba kalau jemaat ini semua ini mau untuk mendukung sepenuhnya, itu saya rasa mudah sekali. Kita punya dana cukup. Tapi seringkali kan kita malu. Tapi saudara dengarkan firman ini. Ini rasul ini minta loh, minta kepada jemaat. Minta. Siapa di sini yang punya roti? Tuhan membutuhkan roti itu. Siapa di sini yang punya ikan? Tuhan butuh ikan itu. Lalu saudara, yang punya mungkin dia kata, ini kan roti saya mau makan. Tetapi karena ini anak kecil, dia polos. Om, saya punya om. Ini om. Begitu dibuka, ternyata 5 kapal roti dan 2 ikan. Mungkin yang lain juga ada bawa, mungkin ya, mungkin. Tetapi yang diceritakan adalah seorang anak kecil yang menyerahkan 5 kapal roti dan 2 ikan kepada rasul, dan rasul itu membawa kepada Tuhan. Ini kebenaran loh, ini kebenaran, ini betul-betul kebenaran, bukan pendeta mau ini tidak, ini kebenaran. Saya tuh waktu ini, iya betul juga ya. Aduh Tuhan. Seringkali kita kalau mau memberi itu kita sudah hitung dulu semua. Yang memang itu tidak salah. Sementara saya ini berdoa, Tuhan saya mau
bebas untuk memberi. Jadi tidak ada batasannya lagi, tidak. Seperti itu. Dan itulah yang terjadi. Mengapa mukjizat 5 kantong roti dan 2 ikan itu terjadi? Kami pernah adakan, saya pernah ikut, bukan adakan, saya bukan panitia. Panitianya itu Mahanaim. Saya dengar waktu itu yang di Monas itu yang hadir lebih dari 5.000. Makanan itu cuma disediakan kalau nggak salah cuma 2.000 saja. Tetapi bagaimana 5.000 orang itu bisa dapat makan semua? Karena ada truk box datang. Orang pakai pakaian putih, pakai topi kepala putih, dan dia bagi nasi. Dan orang pikir orang dari mana? Dan ini semua makan. Mukjizat terjadi. Tahun 2005, ini nyata loh saudara, ini bukan tipu loh, bukan. Saudara boleh tanya Mahanaim itu boleh. Yang 2005 itu di Cirebon, di PD Eklesia, saya datang ke sana. Itu dicanangkan tahun pembebasan kutub untuk bangsa Indonesia. Saya datang. Itu mengadakan perayaan pondok daun. Itu buah. Ada jeruk, ada manggis, ada apel, ada anggur, ada buah-buah yang lain itu diambil berapa ratus dan berapa ribu orang, tidak habis. Ini betul saudara. Ini apa? Itu mukjizat. Nah yang kita lakukan sama. Ini juga mukjizat. Mukjizat akan terjadi. Ini setan sudah mulai menyerang kita dengan keraguan. Setan sudah menyerang kita dengan seolah-olah kita tidak akan bisa melaksanakan, seolah-olah kita sudah seperti kayak ada tekanan begitu. Tapi saya tekan, kita lakukan. Bukan dengan kuat dan gagah kita. Kita lakukan ini karena Tuhan. Maka mukjizat akan terjadi. Pengobatan, pemulihan itu akan terjadi untuk orang lawas. Itu pasti terjadi. Makanya malam ini kita mau doa. Jadi anak-anak muda, anak-anak saya juga jangan jauh-jauh. Saya juga tidak tahu kamu pada kemana semua, juga tidak tahu. Kembali ke pangkalan dulu, kita doa. Karena ini tinggal 2 hari lagi, hari Minggu ini dan hari Senin. Nanti juga kita pasang baliho di penjara. Atau kita mau pasang seperti ini saja, atau kita pasang baliho yang 1 meter kali 3 supaya ada tanda bahwa ada acara di sini. Seperti itu. Nah, saudara juga siap menjadi fasilitator kayak Pak Rundino, Pak Bobi, siap jadi fasilitator untuk mendoakan mereka satu persatu. Mereka kita doakan, kita urapi dengan minyak, kita berkati mereka. Ibu Sen, kemudian Ibu Pasang hari ini pelayanan desa, dan yang lain-lain. Ya paling tidak saudara berdoa. Hari Senin kesempatan untuk kita berdoa, kita doa puasa. Di penjara bisa saja itu nanti mungkin ada masih saudaramu yang ada di sana.
Karena engkau tidak tahu, begitu kaget kamu, ternyata saudara saya dalam penjara ini. Bisa Pak? Oh bisa, karena banyak kali orang begitu kaget setengah mati. Ternyata saudara saya dalam penjara ini. Kenapa ini? Ada kasus apa? Nah, saudara, kita berdoa. Dan pekerjaan ini bukan dengan buat dan kata. Saya percaya 5 kapsul dan 2 ekor ikan itu akan jadi kenyataan. Berlimpah. Kita akan punya kelebihan 12 bakul. Amin. Bisa dipakai pelayanan lagi ke Sipiori nanti. Haleluya. Bagaimana kalau siap? Kita siap. Itu akan ada kelebihan. Saya sudah lihat. Makanya hari ini temanya 5 kantong roti dan 2 ikan. Ini menjelang Paskah. Memang ini juga menjelang Paskah. Peristiwa ini menjelang Paskah. Karena setelah itu orang kan para orang-orang Farisi, orang-orang Saduki dan juga ini kan tidak suka. Imam-imam waktu itu kan tidak suka. Karena pengikut Tuhan semakin banyak. Lalu akhirnya di hari terakhir itu Tuhan Yesus berdoa di Getsemani dan akhirnya dia ditangkap. Nah saudara, itu yang terjadi. Jadi kelimpahan itu akan terjadi tatkala saudara mau memberi, tatkala saudara menabur. Ya. Jadi ini yang perlu saudara tahu dan saudara pahami betul. Di dalam kehidupan kita, keuangan itu juga harus kita atur. Mana yang kaisar punya, mana yang Tuhan punya. Ya. Karena tatkala 1 keping uang itu dibawa kepada Tuhan, Tuhan, di sini ada gambar, ya toh, apakah kita boleh memberikan persembahan kepada kaisar? Lalu Tuhan bilang, mari bawa kemari 1 keping itu dibawa. Gambar siapa itu? Itu gambar kaisar. Berikan apa yang kaisar. Lalu yang dibaliknya, berikan yang Tuhan punya. Jadi apa yang kita harus lakukan seperti itu. Kelimpahan itu akan datang. Engkau akan diangkat naik, tidak terbatas. Tapi jangan ada kehidupan dalam dosa. Kalau kau hidup dalam dosa, mau kasih sembunyi, tikus itu sekalipun dibungkus dengan bungkus yang cantik, tetap itu nanti tikus mati itu tetap dia busuk. Engkau tidak akan bisa sembunyi, tidak akan bisa. Jadi jangan simpan dosa. Lebih baik terbuka dengan Tuhan hari ini. Kalau mau dilepaskan, terjadi pelepasan. Kita mau melayani orang juga, kita harus dilepaskan dulu loh. Kalau kita juga sembunyikan dosa baru kita layani orang, wah itu nanti setan-setan yang saudara layani itu bisa pindah ke kamu. Begitu. Ini saya bicara sesungguhnya. Enggak bisa seperti itu. Apalagi kita pelayanan dengan gaya-gaya lu, jangan juga. Saya rasa bahwa saya merasa secara pribadi saya seperti tidak mampu. Tetapi Tuhan yang berikan kemampuan. Kita akan punya kelimpahan. Tuhan akan memberkati setiap saudara dan saya, diberkati dengan kelimpahan yang amat sangat tatkala kita lakukan. Dan saya akan terus lakukan seperti itu. Ini kita ini seperti ibarat kereta api dan punya gerbong. Kita lakukan terus, Dan apa yang terjadi nanti waktunya kita akan lihat di mana kemuliaan Tuhan itu akan dinyatakan.
Jadi di tahun 2025 ini saudara, itu orang mengatakan krisis. Tetapi saya meyakini tahun 2025 ini adalah tahun berkat buat kita. Saudara tidak akan mengalami krisis, tidak akan. Kalau saudara lakukan pekerjaan Tuhan, saudara memberi dengan kerelaan, menabur dengan sungguh-sungguh. Kalau perlu taburan saudara itu doakan. Karena setiap taburan itu kita doakan. Doakan, berdoa. Nah saudara, mari kita naikkan satu pujian. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan